يوم الدين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وينور قبورهم ويجعل روضة من رياض الجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم وأعاد علينا من بركات في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بالعلم وارزقنا علما نافعا سهل لنا يا الله وسهل لنا يا الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Coba sekarang mari sama-sama kita lanjutkan taklim kita, kaji kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah di halaman 62 ya. Paragraf yang kedua itu. Kemarin sudah ada walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Sekarang karena ummatan wahidah. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dari bawah. 8 baris dari bawah sebelah pojok kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakati fid darain. Amin. Qala Allah ta'ala كان الناس أمة واحدة فبعثوا نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا فيه في الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Panjang ayatnya ya. Qala Allah Ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah. Allah menggunakan bahasa dengan redaksi fi'ilnya fi'il madhi. Sudah yang zaman. Karena adalah siapa an-nasu manusia. Itu ummatan wahidah, satu umat, satu umat.
satu kendal, enggak berubah. Jamaah sekalian, di sini nanti Allah coba bareng-bareng kita mohon kepada Allah taufik hidayahnya ya, bisa memahaminya, kemudian bisa menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menggunakan bahasa kanannya udah fi'ilnya fi'il madhi, lampau. Terus an-nasu yang dipakai sebagai bahasa an-nas, manusia. Di dalam Al-Quran kalau kita mencari kata manusia, ya nggak bakal ketemu. Kata manusia bukan bahasa Arab, itu bahasa kita Indonesia. Sedangkan kata Allah Al-Quran itu bahasa Quran Arabiyah. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Lah, di dalam Al-Quran penggunaan kata manusia itu banyak. Ada yang disebut dengan ya ini an-nas itu sendirilah manusia. Kapan Allah memanggil kita dengan kata an-nas, manusia? Itu menurut kajian para ulama, apabila Allah memposisikan kita manusia itu sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, makhluk yang rapuh, makhluk yang gampang tidak kuat di dalam ikatan. Karena apa? Itu dilihat dari di ayat di surah yang terakhir 114 surah dari Al-Quran itu kan surah An-Nas. Lihat di dalam surah An-Nas itu sendiri akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu ayat yang kemudian menunjukkan betapa kita nggak berdaya. Akhirnya kita minta perlindungan, minta protek karena kita nggak berdaya, lemah, lemah. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua al-insan. Kapan kita disebut dengan kata insan? Apabila manusia itu dilihat dari makhluk yang Allah berikan nilai lebih dibanding makhluk ya yang lain. Apa itu? Akal, hati, perasaan, di samping yang lain-lainnya tadi sama. Maka kalau insan kita disuruh berpikir, menalar segala hal. Ata al-insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia, insan disebut. Kamu mikir nggak dulu kamu jadi apa? Mikir nggak kamu dulu apa sih kamu ini? Siapa sih kamu ini? Gitu ya. Lah sekarang kok beragu gitu ya. Siapa lo? Insan, menggunakan kata insan. Terus ada juga kata bashar. Kapan manusia itu disebut dengan kata bashar? Itu bila manusia dilihat sebagai makhluk biologis. Nah, kalau kita sebagai makhluk biologis, maka kita sama dengan makhluk-makhluk hidup pada umumnya lah. Sapi, kambing dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah tuh dulu waktu di antara masyarakat jahiliyah menolak Rasulullah, lah manusia ngaku-ngaku rasul kok jalan-jalan di pasar. Gitu ya. Ngaku rasul kok makan. Ngaku rasul kok masih punya istri, punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah bercerita tentang Rasul-rasul sebelum beliau. Bahkan seorang yang amat sangat luar biasa, Siti Maryam, sebagai orang perempuan yang mestinya nggak bakal punya apa-apa. Perempuan itu kan wadah ini kalau nggak diisi ya nggak akan ada isinya, kosong. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan kepada beliau, engkau akan melahirkan anak. Kata Siti Maryam, loh bagaimana saya bisa melahirkan anak? Walam yamsasni bashar. Belum ada bashar yang menyentuh saya, makhluk biologis.
Nah, gitu ya, makhluk biologis. Nah, kemudian yang keempat, Allah memanggil kita itu dengan kata-kata Ibnu Adam, anak Adam. Mana Nabi Adam sekarang? Dari mana Adam itu Allah ciptakan? Dari tanah, tapi Allah tempatkan di surga. Kalau kita mengaku sebagai anak Adam, sadarilah kita adalah dari tanah, tapi semoga kembali ke asal rumah kita dulu, surga. Kan gitu ya. Jangan sampai nyangkut di neraka. Bapakmu di surga kok, ibumu di surga kok, tadinya dari penciptaan tanah ini taruh di surga. Lah kok kamu sekarang balik kok nggak pulang, kok nggak kumpul bapakmu, gimana toh? Gitu ya. Kita semua sekarang perjalanan, nanti pulang, pak bapak kita itu di surga. Lah kok kita nggak kumpul sama bapak kita? Nah, orang tua kita itu di surga. Lah kok kamu di neraka? Wah, jadi orang beres itu. Gitu ya, Ibnu Adam, nggak beres kamu jadi anak. Makmu di mana, bapakmu di mana, kamu tuh di mana? Oh, berarti kamu nggak beres jadi anak. Itu mengingatkan kita siapa kita, bukan ya siapa ternyata anak Adam. Anak Adam itu siapa? Ya Adam, Allah ciptakan dari tanah. Setelah proses semuanya terjadi, Allah tempatkan di surga. Agar melahirkan kita semua, karena di akhirat di surga itu tidak ada amalia itu, adanya di dunia, maka Allah kirimkan ke dunia ini Nabi Adam. Adalah kita semua. Kita dicipta dari tanah, kembali ke tanah, prosesnya akan kembali kepada Allah, adanya di surga Allah siapkan. Nah, kalau orang tua kita di surga, ayo berusaha biar kumpul orang tua. Di mana? Ya di surga. Jangan anak yang jadi balelo gitu ya. Bapak di surga kok kamu ke neraka ya, jewer gitu ya. Ya itu gampang memahaminya. Ini Anas di posisi makhluk yang dhaif, yang lemah, makhluk yang nggak berdaya, makhluk yang tadi butuh ya ikatannya lemah. Nah, adalah manusia itu dulu kata Allah ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang bagaimana qaimatan alal haq, ya, yang menegakkan, yang berdiri ya, yang satu barisan di hadapan ya tidak ada yang lain, alal haqi, atas Allah yang maha hak. Jamaah sekalian, kata al-haq ini tergantung kita memberi makna sebetulnya. Tapi di sini siapa di antara tiga makna ini? Al-haq itu siapa? Al-haq wallah. Al-haq ya Allah itu sendiri. Al-haq wallah. Al-haq wallah. Maka kalau kita baca sejarah kewalian ya, al-halal itu anal haq, aku itu al-haq, aku itu Tuhan, aku itu Allah. Waduh, wah, itu kita nggak ikut lah ya, tapi itu terjadi. Al-haq mana Allah. Yang kedua, al-haq itu diddul batil, lawan dari batal. Hak berarti benar, benar. Gitu ya. Al-haq diddul batil, lawan dari kata batal, lawan salah. Al-haq berarti artinya benar. Nah, yang ketiga, al-haq itu diddul wajib, lawan dari kata wajib, berarti hak, bahasa kita hak, bahasa di Indonesia kan hak gitu ya, apa yang mesti kita dapatkan, kita terima, hak, lawan dari kewajiban. Nah, ya, hak, wah, take and give gitu ya, kita menerima hak kita, melaksanakan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nah gitu ya, itu al-haq. Nah, al-haq di sini di mana Allah. Gitu ya, di mana Allah. Nah, umat yang satu qaimatan al-haq di hadapan Allah yang maha satu itu sumakhtalafu, kemudian mereka berbeda-beda, berpisah-pisah, berpecah-pecah. Ya, kenapa mereka yang tadinya satu tubuh, satu badan, satu ikatan, ya, kemudian berubah-ubah, berpisah dan berbeda-beda?
bisa babil hasad. Nah ini penyakit nih, dengan sebab hasud, iri hati, iri, nggak seneng lihat orang lain seneng, meriang kalau orang lain merasa nyaman, gitu ya. Masya Allah. Lihat, beliau menggunakan kata-kata summa. Summa itu proses. Wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi binfisali. Al fa itu ittisal, terus nyambung. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa langsung, enggak pakai entar. Ya. Fa itu sebagai jawab tapi bersifat ittisal, sambung. Kalau summa beda, ittisal tapi ada infisal, ada jeda waktu, kemudian 100 setahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun sampai 1 abad gitu ya. Nah, itu namanya kemudian, nyambung tapi ada jeda waktu. Lah kita juga begitu. Dulu satu kandung, satu rumah, umat wahidah satu. Ya, kenapa sekarang ada yang sono, ada yang begini? Nah ini gara-gara bisa babil hasad. Terus apalagi? Yaitu wat tanazu', adanya persaingan fi talabid dunya, di dalam mencari dunia. Wah, ada pertentangan, ada persaingan ya mencari dunia ini. Masya Allah. Ya iyalah begitulah ya. Sesama apa jual. Situ laku, sini tidak laku, ya nggak laku. Matanya udah mulai meliriknya beda. Ya, meliriknya beda. Berpikirlah setan akhirnya. Dia paling. Oh, mulai dah. Besok ketemu asem pada mulutnya, apa senyumnya ya, udah mulai buang muka. Lo paling. Setelah ini sebab gara-gara duniawi mencari. Ya Allah. Ini untuk kita semua ya, namanya ayat untuk kita kok. Ini, satu keluarga bisa berantem gara-gara dunia. Yang banyak terjadi warisan. Ayo warisan. Satu kandung, satu bapak nggak ada masalah. Kenapa kemudian berantem? Tanazu fi talabid dunya, warisan. Ya contohnya paling gampang warisan lah, kandung kita ini. Banyakan lo, enakan lo. Alah. Akhirnya tidak lagi satu rasa. Yang ada adalah ini. Nah sudah. Kenapa kata anas yang dia pakai fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia dia di sinilah Nabi Adam wa auladuhu, dan putra-putranya, anak-anaknya. Satu keluarga utuh ya, satu keluarga, gak ada orang lain, satu ya. Nabi Adam tentu punya istri ya, Sayyidah Hawa. Kemudian dari dua ya, min nafsin wahidah wa khalaqahu minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akhirnya lahirlah putra-putri yang banyak itu. Satu awalnya. Nah, gara-gara minadzukuri, daripada laki-laki, wal inasi, dan perempuan. Ya. Kanu adalah mereka itu ummatan wahidah. Ya, satu umat alal haq. Itu atas realitasnya begitu. Nah, tsummakhtalafu ba'da dzalika, kemudian mereka berbeda-beda dalamnya setelah itu. Ayat yang baru ya, saya kira ya, baru dikemukakan oleh banyak khotib adalah ayat kurban.
ayat pada waktu Idul Adha kemarin ya, baru kan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah ya, watlu alaihim nababnai adama bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah kepada Rasulullah, Muhammad, bacakan kepada mereka umatmu. Yang dibaca apa ya Rabb? Nah, babnai Adam, cerita dua anak Adam, gitu ya. Cerita dua anak Adam, Habil dan Qabil. Idz qarraba, ketika keduanya kurbanan. Ketika keduanya korban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu Allah terima, yang satu Allah tolak. Nah, awas, awal mula terjadinya main tinju ini anak Adam ini. Ya, Allah sendiri yang menceritakan. Andai Allah nggak bercerita, kita tidak akan tahu kan gitu ya. Muntah apa kapan lah gitu, walam nggak tahu. Nah, kenapa dua orang yang berkorban dari orang tua yang sama, gitu ya? Dari orang tua yang sama, bapak yang sama, mak sama, syakik bahasanya sama, andung itu terjadi berantem. Nah, sepele kata Allah. Allah terima korban yang satu lagi Allah tolak. Yang ditolak marah, ya. Lah marah. Kenapa marah? Ya marah aja, mahasud. Padahal yang salah dia sendiri. Nah ini penting nih. Yang satu dalam berkorban itu mencari yang terbaik, yang terindah, yang paling bagus. Sementara yang satu yang pokoknya dah gitu ya. Bahkan yang pokoknya dah ngomongnya kita. Yang penting korban. Lah Allah tidak mau begitu. Allah itu jamil, ya. Allah itu luar biasa indah, edipeni, ya. Lain inal jai. Tidak akan menerima kecuali juga yang baik. Lah kok kita sembarangan, Allah tolak lah. Gitu. Tapi akibatnya hasud mulai muncul. Nah, karena muncul dari keluarga dekat, Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi, kirim penasehat di bapaknya sendiri pertamanya. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Lah begitu. Maka fa ba'asa langsung, enggak pakai entar. Fa ba'asa bukan summa. Maka Allah langsung, ya, fa ba'atsa maka mengutus siapa Allah an-nabiyina, para nabi. Nah, kalau cerita Nabi Adam, langsung Nabi Adam Allah angkat sebagai nabi, sebagai juru damai, sebagai juru islah, juru rekonsiliasi. Bagaimana kedua putranya ini saling kembali ingat sebagai umatan wahidah, berantem. Nah itu ya. Lah hebatnya, bukan hebatnya Allah menggunakan, Allah kok hebatnya Allah menggunakan kalimat pembahasan Nabi dari kasus yang pertama langsung, karena untuk ke depan makhluk manusia ini tanpa ada batas waktu, langsung menggunakan bahasa jamak an-nabiyyin. Enggak an-nabiyah gitu, enggak, tapi an-nabiyyin, para nabi ya. Allah menggunakan bahasa langsung jamak, langsung bahasa jamak nabiyin, para nabi. Nabi Adam wafat digantikan Nabi Syekh, ya, Nabi Syekh wafat, Nabi Idris itu ya Syekh itu apa bukan? Tanya. Nabi Idris Syekh beda. Kalau Nabi Idris nama aslinya Akhnuh, ada yang mengatakan Akhnuh itu Nabi Idris. Kenapa namanya Idris? Ngetopnya bahkan Allah pun menggunakan kata Idris karena Nabi Idris rajin belajar, kerjanya ngaji, mau baca kitab. Wah, beliau Allah turunkan kepada beliau 30 kitab. Banyak banget ya, 30. Nah, karena itu beliau kerjanya membaca dan
namanya Idris, tukang belajar, daros itu loh, daros Idris. Nama aslinya Akhnuh. Nah, kenapa ini kok umat tadinya bapak engkong nguyut gini kok sekarang? Wah, Nabi Idris mengkaji. Apa ini masalah? Oh, Allah nuntunnya begini, nuntunnya begini. Nah, gitu ya. Orang yang pertama menggunakan pulpen, menggunakan pensil itu Nabi Idris itu. Orang pertama. Bahkan yang pakai baju ini, pakai jahit baju itu dari ya, yang jahit itu beliau. Sebelumnya enggak pakai, sebelumnya pakai pakai apa nih, kulit binatang itu. Ya kulit binatang dah. Korban tuh, nah kulitnya pakai pakaian. Orang yang pertama bikin baju Nabi Idris, Akhnuh. Nabiyin. Nabi yang dipakai oleh Allah langsung nabiyin, bukan seorang nabi. Nah, apa peran yang dipunya? Peran ya, ngutus nabi untuk apa? Peran yang membantu apa? Mubasyirin, ya, memberi kabar bahagia, memberi kabar gembira, bil jannati, dengan surga, liman, bagi siapapun, amana billah, yang beriman kepada Allah, wa mungzirin, dan memberikan ancaman, memberikan kabar tidak menyenangkan, memberikan warning, ya, memberikan warning. Nah, binari, dengan neraka, liman, bagi siapa saja, lam yu'min, yang tidak beriman, billahi, kepada Allah. Ini yang dipakai bahasa iman. Kenapa iman? Karena iman itu meliputi 3 hal. Iman itu meliputi 3 hal. Iman itu ya sesuatu yang diyakini dalam hati. Ma'rifatun bil qalb, diketahui, diyakini dalam hati. Yang di dalam hati itu enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu dalam hati orang? Enggak ada yang tahu. Maka butuh diucapkan, iqrar bil lisan, diucapkan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian, siap melaksanakan apa yang dari Allah, melaksanakan juga apa yang dari Rasulullah. Nah, gitu ya. Nah, konsekuensinya itu apa yang hukum-hukum yang zahir dan juga yang batin dan yang zahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, setelah Anda meyakini itu, Anda siap katanya melaksanakan apa yang dari Allah dan dari Rasulnya, maka dibuktikan dengan perbuatan. Nah, gitu kan? Wal amal bil jawarih. Nah, dibuktikan dengan anggota badan, amal, namanya amal. Nah, iman. Maka di sini bahasanya bagi yang beriman Allah kasih kabar bahagia masuk surga, bagi yang enggak beriman dikasih kabar yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, bahkan menakutkan, yang namanya neraka. Lah, iman tadi, iman itu apa yang ada di dalam hati ini harus kemudian terucap, ya, terucap. Apa yang diucapkan? Persaksian, siap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, siap menerima apapun dari Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengakui Muhammad itu utusan Allah. Berarti siap melaksanakan apa yang dari Nabi. Nah, jamaah sekalian, mohon maaf, dari ayat ini di antara sekian banyak ayat tentunya bisa kita pahami yang namanya syahadatain itu, syahadatain, 2 kalimat syahadat, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kalau di Jawa, maaf karena susah, syahadatain orang dulu sekaten. Nah, sekaten di Solo, Jogja acara apa? Sekaten. Padahal itu acara syahadatain. Maulid besok nih, maulid nih. Acara apa? Sekaten, sekatenan, syahadatainan, baca 2 kalimat syahadat, sekaten. Oh, berkah, maka mereka membawa makanan, minuman. Oh, berkah ini, sekaten ini. Salat terus berebut. Nah, itulah yang terjadi lah ya. Oke. Dari pemahaman ayat ini, diantaranya ayat ini, yang namanya syahadatain itu, lihat, ada 2 yang berbeda sifatnya. Yang syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ini sejak awal
sekarang, besok, terus sampai kiamat, nggak ada batas waktu, nggak pakai batas waktu. Jauh sebelum Allah menciptakan jagat raya ini semua nggak pakai batas waktu, sudah bersifat permanen absolut, permanen absolut. Tapi yang kedua, syahadat Rasul ini bersifat awalnya temporary absolut. Temporary absolut. Kenapa? Nabiin itu banyak nabi, berganti nabi, berganti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Nabi Adam wafat, diganti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Syekh anak Idris, mau gitu ya, Rasulullah. Ya nggak mau ikut, kafir, nggak beriman berarti kamu. Nah begitu. Terus sampai kepada wa asyhadu anna Isa Rasulullah, nanti sini disebutin sampai wafat tahun 571 Masehi. Allah lahirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat menjadi nabi dan rasul 611. Sejak 611 itulah syahadat tauhid dan syahadat rasul dua-duanya bersifat permanen absolut. Gak mau begitu, nggak beriman, nanti kafir, neraka. Oh gitu, gitu ya. Makanya banyak. Kenapa Ibrahim, umpamanya ya Nabi Ibrahim lah, Namrud kafir, nggak mau bilang wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, nggak mau. Kenapa Musa, Fir'aun masuk, ya karena nggak mau bilang wa asyhadu anna Musa Rasulullah, nggak mau, kafir. Begitu ya, kafir. Nah ini tugas fa ba'athu nabiyina mubasyirin bil jannah liman amana billah wa mungdirin ala binnari liman lam yu'min billah. Nah gitu. Bang iman enggak? Nabi ganti-ganti nabinya, rasulnya ganti-ganti. Nah, beriman kita masuk surga, enggak beriman kita neraka. Ini ayat yang tadi kita baca waktu wiridan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Di situ ayat kita, karena kita nabi terakhir, sebagai nabi terakhir, nabi kita ini nggak ada lagi nabi sebelah beliau, la nufarriqu baina hadin min rusuli. Kita nggak beda-bedakan lagi, semua kita percaya, kita imanin bahwa Nabi Muhammad ke atas, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, terus sampai Nabi Adam, semua kita bilang beliau adalah orang pilihan Allah, nabi dan rasulnya Allah, gitu ya. La nufariqu baina ahadin mir rusuli. Apa yang kita lakukan? Qalu sami'na wa ata'na. Yes, ikut. Yes, dengar. Yes, ikut. Pakai amanah, beriman. Kenapa? Iman tadi itu apa yang di dalam hati diyakini, kemudian kita ucap dengan dua lisan kita ini, kemudian kita buktikan dengan perilaku. Nah, gampang ngomong, iya. Berikutnya apa? Berjuang kita. Berjuang nanti di sini ada belakang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.